Sahabat SCP, Anda menyaksikan icon Apple di belakang saya, gitu ya. Icon Apple ini adalah satu sebutan, gitu ya, yang diberikan kepada kota New York. Betul. Sekarang ini saya akan transit di bandara New York, gitu ya. Dan saya mau kutip gitu ya, apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki. Dia mengatakan bahwa kita tidak bisa belajar tanpa mengakui dengan rendah bahwa ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Jadi pada waktu kita itu merasa bahwa saya tuh tidak perlu belajar apa-apa, maka kita tidak pernah belajar. Ya, masuk akal juga sih, gitu ya. Kenapa sih saya mengutip perkataan beliau? Karena memang ada banyak pertanyaan gitu ya, yang seliwar-seliwar begitu. Pertanyaannya itu kira-kira begini, kenapa ya waktu orang itu makin banyak belajar, kok dia merasa bahwa makin banyak tidak tahunya? Jadi seperti bertolak belakang dengan fakta yang ada. Jadi makin banyak belajar seharusnya makin banyak tahu, tapi rupanya gitu ya, ada fenomena yang dirasakan oleh beberapa orang, makin banyak belajar dia makin banyak tidak tahu, dan seperti itu. Lalu apakah ini normal? Apakah ini sesuatu yang tidak wajar begitu? Jadi diangkat sebesar pada hari ini, ya. Ketika kita masih di SD, maka kita belajar yang namanya ilmu dasar, ya, namanya juga sekolah dasar. Jadi ketika kita belajar ilmu yang dasar ini itu seolah-olah begitu, kita kelas 5 kelas 6 gitu ya, wah rasanya kita ini punya banyak pengetahuan gitu, kita ini ngerti banyak, dan apa ya, ada perasaan bangga gitu ya. Jadi kelas 5 kelas 6 SD itu pada waktu melihat adik kelasnya itu merasa bahwa kamu belum belajar banyak gitu, aku udah belajar banyak, seperti itu. Kemudian beranjak di SMP, kita mulai sadar bahwa ada bagian yang kita pelajari itu ternyata masih ada yang kurang dalam gitu, sehingga kita ini belajar dari guru bidang studi. Misalnya ketika dulu di SD kita belajar matematika, ya ala kadarnya anak SD begitu, dan itu memberikan dasar. Tetapi ketika masuk di SMP gitu ya, matematika mungkin yang dianggap mudah ketika SD itu jadi sesuatu yang rumit ketika ada di SMP. Sadar, ini aku belajar tambah banyak, kok tambah nggak ngerti, seperti itu. Nanti waktu masuk di SMA, di SMK juga demikian. Apalagi waktu di SMK misalnya sudah spesifik bidangnya gitu, yang akan dipelajari, ditekuni. Kemudian di SMA ya dengan kurikulum merdeka, siswa sudah bisa memilih gitu ya, bisa customize sendiri materi apa yang akan dipelajari. Nanti ketika masuk kuliah makin spesifik lagi, sehingga ketika kita bicara tentang jenjang belajar dari dasar sampai dengan tingkat kuliah, maka yang kita temukan adalah kita ini belajar hal-hal mulai dari yang dasar, umum gitu ya, terus makin lama makin mengerucut seperti itu. Nah, kembali pertanyaan tadi, makin mengerucut itu makin tajam begitu, gitu ya. Apakah itu membuat kita makin tidak mengerti seperti itu? Para pengajar nilai gitu ya, biasanya tidak akan menyadari hal ini, karena fokus mereka itu adalah mendapatkan nilai yang baik. Fokusnya itu bukan mempelajari menguasai ilmunya, tapi fokusnya adalah mendapatkan nilai yang tinggi sebaik mungkin gitu ya. Konsep tidak terlalu penting gitu ya. Dan karena fokus pada nilai yang tinggi ini, seringkali para pengejar nilai ini mereka melupakan bagian penting dari ilmu yang harus mereka pelajari. Sehingga ketika mereka belajar, mereka tidak akan menyadari bahwa ada bagian yang menurut aku kok begini ya, kok begitu ya. Enggak. Kenapa? Karena fokusnya itu pada nilainya. Dan biasanya para pengejar nilai ini cuma sekedar hafal saja. Artinya dia hafal materinya, dia punya memori gitu ya, yang dia pakai, dan menjadi satu pelajaran sendiri yang apa ya,
kalau kita pelajari lebih jauh lagi gitu ya, ya sekedar hanya di permukaan saja seperti itu. Dalam sebuah video terkait dengan hafalan ini saya sudah bahas, jadi buat yang kelewatan bisa cek linknya di sini gitu. Karena pada waktu kita bicara hafalan ada terlalu banyak gitu ya hal-hal yang kita mesti hafalkan, dan ketika itu di ujian kemudian diserahkan gitu, hasil pekerjaan kepada guru atau pengawas, ya hilang juga hafalan. Mahasiswa yang seperti ini kelihatannya gitu ya, kelihatannya saat mengambil mata kuliah sedang kuliah ini kelihatannya performanya sangat sangat bagus gitu. Jadi sekarang ini sedang kuliah nilainya cukup bagus gitu. Kemudian ketika beranjak gitu ya, beranjak ke mata kuliah berikutnya gitu ya, nah nanti baru akan kelihatan ya. Kenapa? Karena tidak menguasai konsepnya, karena tidak hanya mengandalkan hafalannya saja, sehingga pada waktu mereka belajar yang lebih dalam lagi gitu ya, performanya biasanya turun ya, karena ya dasarnya tidak mencukupi seperti itu. Kalau toh performanya bisa bertahan gitu ya, ya bertahannya tidak akan bisa lama. Artinya ketika mata kuliah ini urutannya banyak gitu ya, maka yang terjadi mengandalkan hafalannya itu tidak akan mencukupi, apalagi nanti ketika harus mereka diminta untuk memberikan analisis. Kalau analisis itu tidak bisa menggunakan hafalan. Kenapa? Karena bicara mengenai penguasaan konsepnya. Tapi maksudnya begini, ketika seseorang itu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, menguasai konsepnya, bukan sekedar mengejar nilainya, gitu ya. Bukan berarti gitu ya dia akan ingat semuanya gitu ya, tidak akan lupa sama sekali ketika ngambil mata kuliah berikutnya, tetapi bisa lupa. Nah, perbedaannya di mana gitu ya, sama-sama mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Yang satu kan hafal, yang satu kan menguasai konsepnya, kemudian lanjut ke mata kuliah berikutnya gitu ya. Nah, yang satu ini langsung drop karena hafalannya terlalu banyak yang dia lupa, tapi bukan banyak lah, sama-sama lupa gitu ya, sama-sama lupa materinya. Kemudian di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah mahasiswa yang memang menguasai konsepnya dengan baik dan bukan sekedar hafal, maka dipancing dikit aja gitu ya, dia akan bisa ingat gitu, apa yang perlu diingat, konsep apa yang mesti dipakai di dalam mata kuliah tertentu, dan ini menolong dia untuk bisa maju dengan lebih baik ketika mereka belajar di mata kuliah tadi. Saya akan berikan contoh gitu ya, misalnya kuliah di prodi teknik elektro. S1-nya gitu ya, dari bidang misalnya gitu ya, mekatronika. Mekatronika itu buat yang mengerti kombinasi antara mekanik dan elektronika. Jadi robot begitu ya, itu kombinasi di situ. Kemudian misalnya otomasi industri itu juga berhubungan dengan mekatronika. Sensor-sensor itu juga dengan mekatronika. Kemudian ketika dia belajar tingkat yang lebih tinggi lagi, jenjang magister misalnya, maka dia mengambil, saya ingin menekuni robot deh gitu. Nah, ketika dia belajar robot, maka robot ini ada setidaknya gitu ya, ada robot yang bergerak dengan kaki gitu, atau robot yang bergerak dengan roda. Ada juga robot yang bentuknya lengan gitu ya, kayak lengan manusia seperti itu. Metode pengendaliannya berbeda. Mereka belajar juga yang namanya sistem kendali, bagaimana mereka nanti bisa mengendalikan robot, memprogram dan seterusnya. Lalu nanti pada waktu mereka masuk misalnya gitu ya, kerja dokter, memilih robot yang dengan kaki, karena kaki ini keseimbangannya mesti dipikirkan, rigid bodinya juga mesti bagaimana gitu ya. Jadi lebih dalam lagi. Tetapi ketika dia mendalami di bidang robot yang berkaki ini, dia merasa bahwa aku tidak banyak mengerti tentang robot roda misalnya. Kenapa? Karena spesialisasi yang diambil berhubungan dengan robot kaki. Tetapi dia seharusnya punya wawasan yang menolong dia untuk belajar lebih dalam lagi. Jadi makin mengerucut, makin dalam begitu materi yang dipelajari, dia makin menyadari bahwa aku
aku hanya tahu bidang ini aja gitu. Tidak banyak yang aku tahu. Kalau ngomong tentang robot berkaki, dia ngerti gitu kan, itu bidang yang dia rasa gitu. Tapi kalau ngomong tentang robot yang lain, dia tidak mengerti, dan itu yang dia rasakan. Ada waktu kita berbicara tentang level SD SMP gitu ya, masih belajarnya bareng-bareng terus gitu, dalam kelas yang sama terus begitu. Em, apa ya, perasaan kebersamaannya senasib gitu, sama-sama mengalami kesulitan, sama-sama tertantang seperti itu, cukup besar sehingga kebersamaan ini bisa bisa menolong mereka juga survive ya. Malah seperti di SMA, di SMK mulai terpisah dari teman lainnya, teman akrabnya begitu, karena beda pilihan. Saya punya teman dekat begitu, kenal dari TK gitu ya, SD SMP kami satu kelas, eh, berjuang bersama-sama begitu, bikin kelompok vokal grup bersama-sama juga, sama-sama hobi dengan musik juga. Ketika SMA kami berpisah gitu, karena dia sekolah di sini, saya di sana begitu. Ya masih kontak, tetapi sudah berbeda komunikasinya. Kenapa? Karena hal-hal yang kami gumulkan berbeda sudah. Nanti waktu kuliah beda lagi gitu ya. Saya ke kota ini, dia ke kota lain. Jadi ya sudah lain lagi. Tetapi di lingkungan yang baru kita akan ketemu dengan orang-orang yang baru, dan ya di kuliah di S1 masih juga untuk bersama-sama gitu. Nanti masih di S2 agak beda lagi, di S3 ya nanti pergumulan juga bisa berbeda lagi. Jadi apa ya, kebersamaan ini menolong sebenarnya untuk bisa membuat kita ini survive menghadapi berbagai macam kesulitan gitu ya yang kita hadapi ketika ada belajar. Secara umum ketika masuk di jenjang pendidikan tingkat doktor begitu, katanya begini, orang yang belajar di tingkat dokter ini mesti menemukan sesuatu yang baru atau memperbaiki sesuatu sudah ada untuk mendapatkan hasil lebih baik atau lebih dalam dan seterusnya. Dan ini seperti apa ya? Seperti kalau kita masuk ke daerah gitu, kita membuka hutan yang baru, atau kalau dalam istilah yang lain gitu ya, kita ini membentuk ceruk baru, membentuk apa ya, tanjung yang baru gitu ya, dalam di pulau gitu ya, menimbun tanah untuk melebarkan daratan ini. Untuk memahamkan itu maka kita perlu menimbun tanah, membentuk daratan baru, memperluas daratannya. Seperti ya sebagai mahasiswa yang belajar di tingkat dokter ini, maka mereka punya tanggung jawab untuk membuat mereka ini bisa mandiri di dalam meneliti, makin dalam pengertiannya, dan dia makin menyadari bahwa aku makin banyak tidak tahu gitu. Aku makin banyak tak mengertinya. Kenapa? Karena ketika bicara tentang hal-hal yang lain dari teman, ada kesendirian begitu ya, walaupun ada bimbingnya, tetapi ada rasa sendiri yang apa ya, sulit dikatakan, yang membuat seseorang ini perjalanannya itu agak apa ya, mungkin agak terhambat gitu. Di dalam kesendirian ini biasanya orang akan sadar, iya ya, aku ini kok baru menyadari bahwa aku ini banyak nggak tahunya daripada tahunya. Itu yang mungkin dirasakan oleh beberapa di antara banyak belajar sebenarnya mengindikasikan gitu punya banyak pengetahuan. Ketika kita bicara tentang pengetahuan, ada dua hal yang saya sampaikan. Pengetahuan yang berupa bidang yang kita tekuni, materinya kita ngerti cukup dalam. Kemudian juga pengetahuan yang berupa wawasan, berinteraksi dengan orang lain, berbeda bidang, ngobrol dengan orang baru misalnya. Itu bisa menolong kita untuk punya wawasan lebih luas lagi. Itu bisa membuat kita ini memperlebar cakrawala gitu. Dan pada saat itulah kita akan menyadari, oh ternyata dunia pengetahuan ini bukan tidak selebar down killer gitu, tapi lebih besar dari itu, dan punya banyak potensi yang mungkin kita bisa gali. Buat mereka yang penasaran dengan pengembangan ilmu, mungkin
gara-gara penasaran itu mereka terjun ke dalam dunia penelitian. Jadi buat Anda yang merasa bahwa belajar makin banyak ternyata tidak membuat Anda itu makin banyak mengerti, atau justru jadi stres karena makin banyak mengerti, jangan berkecil hati. Setiap orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, dia akan mengalami fase ini, di mana dia melihat bahwa tidak banyak yang dia mengerti, tetapi itu bagian dari kita belajar, tetap rendah hati, terus belajar, punya semangat, dan tidak menyerah. Saya kira itu yang saya sampaikan gitu ya, dari Bandara John F. Kennedy di kota New York, The Big Apple gitu ya. Saya menyampaikan materi hari ini ya, semoga bisa bermanfaat buat saya semuanya. Sampai jumpa.